Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrianda bersama Susani Sitomeang dari 1 TTA Praktikum Rangkaian Elektronika akan menjelaskan tentang materi penguatan umpan balik negatif. Baik, saya akan menjelaskan atau mereview sedikit tentang modul yang telah diberikan pada percobaan penguatan umpan balik negatif. Di sini tujuan mempelajari penguatan umpan balik negatif adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami bentuk rangkaian umpan balik negatif beserta karakteristik dan fungsinya. Dasar teori, langsung dipersingkat saja. Pada dasar teori terdapat dua gambar rangkaian, di mana yang pertama ada amplifier dengan negative feedback, dan gambar kedua di mana setelah rangkaian yang pertama itu disederhanakan, jadilah blok diagram seperti ini. Berikut ada beberapa alasan kenapa negative feedback itu digunakan atau dibutuhkan. Yang pertama itu adalah menstabilkan sebuah penguat, di mana rangkaian ini akan membuat penguatan dan atau titik operasi dari pengaruh karakteristik atau suhu. Dua, menaikkan bandwidth atau lebar pita pada sebuah amplifier yang menghasilkan penguat yang berguna untuk menghasilkan range frekuensi yang luas. Lalu memperbaiki linearity amplifier, menurunkan beberapa sinyal distorsi. Yang keempat adalah menaikkan daya guna. Yang keempat adalah menaikkan daya guna atau noise sebuah amplifier, yaitu menjadikan amplifier tersebut tenang. Lalu yang terakhir adalah mengubah impedansi amplifier, yaitu menaikkan dan atau menurunkan impedansi input atau output. Lalu kita masuk ke komponen dan peralatan. Yang pertama kita membutuhkan digital multimeter Yokogawa 733-02 beserta probe-nya 1 buah. Lalu DC power supply Instax GPR strip 3060D beserta probe-nya 1 buah. Lalu ada function generator Yokogawa FG39 beserta probe-nya ditambah 1 buah. Lalu ada project board 1 buah dan resistor masing-masing bernilai 470, 1K, 1K8, 2K2 dan 300K, masing-masing 1 buah. Lalu kita membutuhkan transistor 9014 1 buah, kapasitor 10 mikrofarad per 16 volt sebanyak 2 buah, dan juga kabel jumper secukupnya. Dapat dilihat terdapat diagram rangkaian pada gambar 5.2 yang nanti akan dijelaskan oleh Susani. Langkah percobaannya, yang pertama memastikan bahwa rangkaian umpan balik negatif yang dipasang sudah benar, lalu menghubungkan power supply ke rangkaian sebagai VCC, function generator sebagai V input, diset pada 200 mV peak to peak dengan frekuensi disetting sebesar 1 kHz, dan osiloskop channel 1 pada terminal input. Lalu osiloskop channel 2-nya pada terminal output untuk mengukur dan melihat gambar gelombang output. Lalu, jika rangkaian sudah benar, pasang RF 470 ohm sebagai komponen feedback. Lalu mengubah-ubah harga frekuensinya seperti setelah itu mengubah-ubah angka frekuensinya menurut resistor yang sudah dibacakan tadi yang kita butuhkan pada komponennya. Lalu mengulangi langkah 4-5 untuk RF 1K ohm dan 2K2 ohm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susani. Nah, dapat kita lihat dari rangkaian ini bahwa saya menggunakan resistor, di mana resistor kita ketahui berfungsi sebagai rangkaian feedback pada praktikum ini, dan pada praktikum kali ini juga kita ketahui kita menggunakan 3 resistor feedback, yaitu 470 ohm, 1 KOHM dan 2 K2 OHM.
Selanjutnya dapat dilihat bahwa saya juga menggunakan kapasitor. Dapat kita ketahui bahwa kapasitor berfungsi sebagai untuk kestabilan tegangan pada rangkaian. Selanjutnya saya juga menggunakan transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat untuk menunjukkan sinyal tanpa ada perubahan. Dan saya juga menggunakan function generator. Function generator sendiri berfungsi untuk membentuk gelombang sinus sesuai kebutuhan, juga dapat menghasilkan frekuensi tertentu yang nantinya akan kita set mulai dari 10 Hz hingga 1 MHz. Selanjutnya saya juga menggunakan osiloskop. Osiloskop dapat kita ketahui berfungsi sebagai memetakan atau memproyeksi sinyal listrik dan frekuensi menjadi bentuk gambar grafik yang mudah untuk kita pahami. Bentuk gelombang pada rangkaian elektronika dapat lebih mudah untuk kita pahami dengan melihat bentuk gelombang atau grafik gelombang di osiloskop sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian ini. Di sini kita menggunakan resistor dan juga osiloskop, begitupun function. Pada rangkaian ini, positif channel A osiloskop dihubungkan kepada input di function generator. Ini kita dapat lihat sendiri. Lalu channel B kita hubungkan ke output sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengukur pada praktikum kali ini? Kita menggunakan voltmeter AC dan voltmeter AC di bagian output. Di bagian input dapat kita lihat dan dapat kita hitung tegangan yang terlihat di bagian input sendiri bernilai 0,071 volt dan di bagian output bernilai 0,07 volt. Nah, kita dapat men-set atau melihat gelombang di osiloskop sendiri seperti ini, dan kita dapat men-set di function generator. Kita juga diperintahkan untuk men-set sebanyak 200 MPP. Nah, rumus MPP sendiri adalah amplitude. Dapat kita lihat kita men-set amplitude sebanyak 100 MPP, dan di channel A sendiri kita dapat melihat 100 MP per div, dan time base-nya 1 MP per div. Nah, rumus dari amplitudenya sendiri untuk kita set ke dalam 200 MPP itu rumusnya adalah tinggi gelombang atas. Tinggi gelombang atas per gelombang bawah dikali volt per div. Nah, maka dapat kita ketahui dari sini adalah channel A dan amplitude per time base, dan dapat dihasilkan 200 peak to peak. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan nilai 200 peak to peak, maka kita bisa mengukur sesuai dengan tabel percobaan, yaitu men-set pada function generator pada nilai frekuensi. Nah, kita mulai pada frekuensi 10 Hz, dapat kita lihat sendiri 10 Hz, dan kita mengaturnya. Lalu kita runkan. Dapat kita lihat sendiri
bahwa nilai output dari rangkaian ini tidak berubah atau tetap bernilai 0,07. Dan selanjutnya kita coba di frekuensi 20 Hz. Kita juga dapat melihat hal yang sama bahwa tidak berubah juga, tetap pada 0,07. Nah, dari rangkaian yang telah kita lihat ini, di function generator juga kita telah men-set senilai 20 Hz. Selanjutnya kita men-set pada sampai 1 MHz. Nah, lalu kita lihat sendiri bagaimana perbedaan nilai dari setiap rangkaian feedback. Pada saat ini kita masih mengukur rangkaian feedback di 470 ohm, maka kita dapat selanjutnya mengukur pada 1 kOhm. Dapat kita ganti di sini 1 kOhm. Dan peringatan untuk teman-teman semuanya, kita jangan lupa untuk di-stopkan dulu, baru mengganti rangkaian dan merancangnya lagi. Sebelumnya kita harus mengganti pada frekuensi 10 Hz. Lalu kita runkan. Nah, dapat kita lihat juga bahwa tetap sama di 0,07 volt. Lalu kita coba di 20. Lalu kita runkan. Nilainya tetap sama. Lalu kita ganti lagi di rangkaian feedback 2K2 ohm atau ohm. Lalu kita ubah di 10 Hz dan 20 Hz. Nah, kita dapat melihat bahwa nilainya tetap sama. Nilai Vout-nya tetap 0,07. Lalu perhitungan secara teori kita dapat melihat dan dapat menghitung RF pada 470 ohm itu rumus teorinya adalah VO per VI sama dengan 0,07 per 0,071, maka kita peroleh hasilnya senilai 0,957. Jadi dapat kita simpulkan pada praktikum penguat umpan balik negatif ini, bahwa penguat umpan balik negatif merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penguat dan berfungsi sebagai pengurang dalam input daya. Dan pada hasil data percobaan yang telah saya percobakan, dapat dilihat bahwa nilai tegangan output tidak berbeda atau tetap sama meskipun telah divariasikan nilai hambatannya. Dan ketiga, kesimpulan yang didapat adalah nilai tegangan yang diperoleh ini tetap sama disebabkan karena pada PO diukur di kaki emitter. Mungkin ini saja penjelasan saya pada penguat umpan balik negatif. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Selamat siang. Terima kasih semuanya.